Ini cuman pembantu tukangnya, yaitu anak arsiteknya waktu itu ikutan ngebantu 4 hari. 2 orang, dia sama temennya. Berapa coba kita bayar? 60.000 crown atau sekitar berapa ya? 39 juta. Itu cuman bayar tukang pembantu, bukan tukang utama. Dan tukang di sini itu sangat mahal sekali, berbeda dengan tukang di Indonesia. Sometimes you don't have to explain anything to anyone, you know. Ketemu lagi dengan saya, Cerita Nana dari Republik Ceko. Semoga kalian para pemirsa, para penonton yang subscribe maupun tidak, tapi pokoknya yang menonton video saya, semoga kalian sehat, banyak rezeki, jauh dari virus corona, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sering-sering. Oke guys, kali ini bakalan lama ini ya. Vlognya akan ngobrol-ngobrol, siapkan juga teh, kopi, cemilan, apa aja. Saya pakai jaket ya guys ya, karena dingin. Ada heater sih, cuman baru saya hidupin, jadinya masih dingin. Oke, kali ini aku mau membahas tentang beberapa pertanyaan di kolom komentar dari para pemirsa tersayang saya. Soal rumah, soal berapa lama, kenapa nggak pakai tukang, kenapa dikerjain sendiri, seperti itulah ya. Oke, di sini aku mau bahas itu. Terima kasih sebelumnya, pokoknya buat semua komen. Maaf kalau belum terbalas semuanya. Kalau ada waktu pasti aku balas satu-satu. Oke, cerita dimulai dari mana ya? Saya bingung sekali. Nanti akan aku taruh di bawah. Itu ada awal pertama saya beli mobile home. Container, let's say ya, mobile home. Bukan kontainer juga sih, kontainer itu nggak ada apa-apanya dalamnya ya. Tapi itu ada linknya di YouTube lama saya yang sekarang saya pakai buat channel Emily. Itu yang part pertama. Nanti part kedua kayaknya ada di channel saya ini. Ada beberapa dari kalian yang sudah nonton pastinya. Nah, jadi bisa tahu bayangannya sekitar 3 tahun yang lalu atau hampir 4 tahun yang lalu itu kali ya. Oke, ceritanya kenapa lama pembangunannya. Ini saya dan suami beli tanah di sini, itu kondisinya forest atau hutan. Nah, dari awal beli itu kita langsung beli itu mobile home buat kita tinggal di sini. Itu mulai counting dari situ ya. Jadi itu sudah awal, terus kita pindah ke sini. Flat atau apartemen yang di Praha kita kontrakkan biar kita mendapat pemasukan. Ceritanya seperti itu. Walaupun kita belum memulai membangun, kita sudah keluar dari Praha untuk tinggal di mobile home. Itu sudah counted juga ya, udah terhitung juga awal waktu kita pindah ke sini, tapi belum membangun rumah. Mungkin jadi itu kelihatan lebih lama. Karena setelah kita pindah ke sini, kita baru ngurus. Di Ceko kalau tanahnya ini termasuk tanah buat forest atau hutan, itu tidak boleh dibangun rumah. Salah satu kondisi yang berbeda dengan di Indonesia juga, kalau kalian punya tanah, bisa aja langsung punya uang, bangun-bangun aja gitu kan ya. Di sini nggak bisa sayang. Di sini kita kalau mau ngebangun rumah, kita harus lihat, walaupun seperti di depan saya itu ya, dibangun rumah, tapi itu izinnya bukan untuk rumah, untuk cottage atau tempat rumah liburan gitu. Jadi sekitar sini itu nggak boleh dibangun rumah tinggal karena ini forest. Misalnya pun dapat izin, bukan untuk tempat tinggal, tapi untuk cottage atau rumah liburan. Karena mereka nggak akan dapat izin untuk membangun rumah. Walaupun sebenarnya sama aja bentuknya rumah gitu ya. Cuman memang nggak tinggal di situ mereka. Bedanya dengan Indonesia seperti itu.
Makanya nggak banyak rumah di sini, nggak banyak, maksudnya nggak padat penduduknya, rumah, kecuali properti yang memang untuk rumah seperti city house atau perumahan ya. Itu memang sudah untuk rumah. Oke, jadi tanah saya ini itu tanah forest. Setelah kita tinggal di sini, kita apply atau minta izin ke pemerintah, saya mau bangun rumah. Satu itu aja memakan waktu sangat lama sekali, dan kita sudah mulai tinggal di sini. Itu makan lama, waktu lama, uang banyak untuk mendapatkan izin membangun rumah. Dan luas tanahku ini kan sekitar 4.250 atau 350 meter. Dan yang boleh dibangun rumah ya di mana rumah saya berdiri itu aja. Terus aku nggak bisa bangun rumah 1, 2, 3 atau sana atau sini atau minggir ke sini sedikit lah 50 meter gitu. Nggak boleh guys. Cuman segini meter kamu boleh bangun rumah. Ya di situ aja. Nggak boleh ke sana sedikit, nggak boleh ke sana sedikit, atau mundur atau ini. The exact place I should build the house itu ya di mana pemerintah kasih izin. Yang lain boleh untuk kawasan hijau, bikin taman rumah gitu aja. Selain itu dulu kan banyak pohon-pohon. Untuk menebang pohon aja di tempat saya ini sekarang berbicara kondisi saya, situasi saya, karena itu yang saya tahu. Saya tidak tahu kalau kondisi orang lain yang membangun rumah atau tanah orang lain bagaimana. Ini saya bicara tentang kondisi yang kita hadapi, tanah saya yang di sini dengan situasi yang di sini. Jadi kita cuman boleh bikin rumah ya di exact place itu aja gitu. Ini aku kelihatan nggak punya leher ya. Gitu ceritanya guys. Jadi itu udah makan waktu lama. Nah, sembari kita sebelum mendapatkan izin bangun tanah ini boleh dibangun rumah, kita nggak bisa apply gugat minta listrik. Karena tahu sendiri kan birokrasi ya. Kalau kamu belum punya ini, kamu nggak bisa lanjut apply yang ini atau yang ini. No, nggak bisa. Dan itu lama sekali. Makan uang banyak. Dan setelah mendapatkan izin, kita apply listrik. Kita mau ada listrik di sini. Nah, itu makan exactly 11 bulan. Kenapa waktu nggak apply listrik sambil bangun rumah? Tidak bisa. Setelah, kalau kita belum punya izin ada listrik, ada air, itu rumah nggak bisa dibangun. Karena kalau mau bangun rumah, kamu harus ada listrik, ada air. Karena mereka meninjau, mereka melihat nanti. Nah, apply listrik itu 11 bulan baru dipasang. 1 tahun kan, sudah? Nah, setelah dapat listrik itu selama 1 tahun, urusan air. Dan ini urusan air pun sampai sekarang sebenarnya belum begitu final guys. Ini kita pakai air yang orang sini pakai dari sumber air so far. Dan mereka bilang, kamu punya nggak sumber air? Di sini kalau mau bangun rumah, seperti saya bilang tadi, harus ada air, listrik, dan sumber air in case of emergency seperti kebakaran. Bagaimana, apakah mobil kebakaran bisa mendapatkan air? Di mana? Apakah jalannya memadai? Apakah ada airnya? Kalau itu semua nggak ada, izin bangun rumah nggak akan di-approve. Nah, pusing kan? Oke, terus ada solusi, ada air dari orang kampung sini pakai, cuman ini ya, 1, 2, 3, 4, ini dari sumber air, bukan resmi dari pemerintah. Jadi selama ini kita pakai itu. Nah, solusi lainnya apa ya biar kita bisa punya air ya? Bangun pond atau kolam. Jadi di sana, di depan sana, nggak tahu pernah saya tunjukin apa enggak, kita ada kolam yang nantinya buat tampungan air. Dan juga ini ya, suamiku bikin water, apa ya, pokoknya
airnya diolah lagi gitulah ya, air kotor jadi bersih gitu-gitulah. Ada perusahaan sendiri yang waktu itu bikin itu. Nah, selain kolam, jadi untuk juga air dari mandi, air dari cuci baju, cuci piring, itu nanti di sana dibersihin airnya. Setelah itu kita pakai nanti kalau kita punya taman, jadi itu ditampung lagi airnya yang tadi sudah diolah. Kita pakai air itu untuk menyiram tanaman atau apa-apa begitu nantinya. Jadi itu solusi yang diberikan juga dari pemerintah. Kamu bisa bikin ini, nanti aku kasih izin. Berarti kan kamu punya rumah ada airnya in case of emergency itu tadi. Aku agak ngos-ngosan ya guys, maaf. Semangat banget sih, aku semangat banget mau menerangkan gimana. Karena kenapa saya nggak pernah bicara ini? Karena sometimes you don't have to explain anything to anyone, you know. Atau kadang untuk menjelaskan sesuatu yang berbeda itu kadang sulit untuk diterima orang lain yang mungkin nggak ngerti picture-nya atau pandangannya kayak apa gitu kan. Aku mau jelasinnya juga susah gitu. Jadi itu solusinya. Terus kita dapat izin, kita bangun rumah. Nanti aku tunjukin video-videonya di menit-menit belakang. Nah, kenapa kita nggak pakai tukang? Kita pakai tukang. Cuman bedanya, saya dan suami ini membangun rumah yang namanya passive house. Nanti saya kasih keterangan di sini. Excuse me. Apakah passive house itu? Nah, passive house yang kita pilih itu yang ini. Dan untuk izin apply izinnya itu kita juga udah harus ada arsitek. Di sini bangun rumah harus ada arsitek, nggak bisa bangun-bangun aja gitu. Dan rumah saya ini kalau bukan dari arsitek ini nggak boleh dibikin di tempat lain. Ngopi misalnya, aku ingin mirip ya rumahnya kayak itu, aku pakai seperti itu, nggak bisa karena sudah rumah model ini pokoknya izinnya dari arsitek tersebut aja gitulah intinya ya. Terus arsitek udah ada, plan udah ada, dan arsitek itu kan lama juga kita nunggunya guys, nggak langsung aku mau bangun rumah ini. Arsitek punya kerjaan banyak juga. Jadi kapan dia punya waktu, kapan dia bisa bikin scratch, kapan dia bisa, dan dia yang apply juga untuk tetangga-tetangga. Kita harus punya izin dari tetangga sekitar untuk membangun rumah. Jadi arsitek saya juga kirim proposal ke tetangga saya. Yang di sini itu kalau dimaksud tetangga itu yang satu deret dengan kita. Jadi depan rumah itu nggak termasuk tetangga guys, hitungan di dalam paper ya. Jadi tetangga itu yang sederet dengan kita. Jadi sebelah saya itu yang rumah besar, sama ada di belakang sana yang bikin pacuan kuda ada. Jadi cuma 2 orang dimintain izin apakah setuju orang ini akan membangun rumah di sini gitu. Itu juga salah satu harus di approve. Oke. Long story short, udah punya arsitek. Dan di sini kalau mau cepat bisa namanya naklich, atau udah pasrah bongkoan sama arsiteknya, bangunin sampai selesai sampai aku tinggal. Itu bisa. Tapi biayanya bisa double. Kalau kita half and half atau tukang sama dikerjain sendiri. Salah satu contoh kecil saja saya mau sebutkan kenapa kita kebanyakan dikerjain sendiri dan enggak pakai tukang. Dari awalnya misalnya bikin pondasi sampai rumah berdiri, itu kemarin ada tukang sama arsiteknya itu. Contoh kecilnya ada internship atau pekerja bantuan. Waktu itu pernah saya tunjukkan anak arsitek saya ikut ngebantu 4 hari, sekitar 4 atau 3 hari. Ini contoh kecil ya. Berapa biaya yang kita bayar untuk anak ini kebantu entah apalah, bantu tukangnya gitulah, entah bawain apa. Jadi bukan tukang utama, bukan. Ini cuman pembantu tukangnya, yaitu anak arsiteknya waktu itu ikutan ngebantu 4 hari. 2 orang, dia sama temennya. Berapa coba kita bayar? 60.000 crown atau sekitar berapa ya? 39 juta
untuk 4 hari. Itu cuman bayar tukang pembantu, bukan tukang utama. Dan tukang di sini itu sangat mahal sekali, berbeda dengan tukang di Indonesia. Di sini termasuk para pekerja profesional worker. Nggak bisa kayak di Indonesia kita punya tukang 2W1 ini ngerjain semua hal. Di sini nggak. Ini ada tukang ngerjain tembok, ada tukang ngerjain dinding, ya tembok, dinding sama ya lantai, atap. Itu berbeda-beda semuanya, depends on profesional mereka yang bisa apa. Seperti itu. Dan tembok sama lantai, tembok dalam ya, tembok dalam seperti yang di video yang akan aku tunjukkan. Entah aku mau kasih di depan apa di belakang after saya bicara ini. Kebanyakan makanya dikerjain suami saya sendiri. Karena cuman ngerjain tembok dalamnya doang ya, bukan tembok luar. Itu dia minta 125.000 crown satu orang. 125.000 crown itu sekitar 79 sekian juta. Satu orang cuman ngerjain tembok doang. Nah, kita pakai satu orang, ternyata 5 hari dia sakit. Katanya kena serangan jantung atau apalah, entah. Jadi dia cuman sampai sedikit aja, cuma 5 hari, dan itu pun salah dia ngerjainnya karena bahan-bahan yang dipakai di rumah saya ini kebanyakan tukang-tukang belum pernah mengerjakannya. Terus dilanjutkan sama suami saya sendiri. Selain ngirit, memang makan waktu, cuman biayanya bener-bener bisa ditekan ya. Jadi kadang dia bekerja, suamiku kadang ngerjain tukang di rumah, ngerjain nukang sendiri gitu. Hampir kebanyakan dikerjain suami saya sendiri karena itu tadi guys, tukang di sini mahal sekali. Bahkan kadang gajinya sama orang kantoran itu jauh berbeda. Dipikir tukang tapi dia uangnya banyak sekali. Seperti itu. Jadi tukang itu mahal sekali di sini, beda dengan di Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu. So, hopefully ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa yang penasaran kenapa saya masih tinggal di sini. Puji Tuhan sudah berdiri ya rumahnya, sekarang tinggal menyelesaikan dalamnya. Kalau bisa selesaiin kamar mandi 1 sama ruangan 1, jadi nanti kita bisa pindah di situ dulu kalau pas dingin sekali. Walaupun sekarang udah dingin, cuman belum, nanti kan masuk Desember Januari itu biasanya sangat dingin sekali ya, jadi mungkin bisa pindah di sana di salah satu ruangan begitu. Jadi saya tunjukkan dari luarnya, ini seperti ini ya. Kalau di Indo mungkin sudah jadilah ya, bisa ditempatin. Kalau di sini belum bisa. Terutama saya bicara rumah saya ini ya, karena rumah saya ini passive house dan ini ada isolasi. Ini Pak Tukang alias suami. Oke, sekarang kita masuk. Nanti lanjut soal isolasi nanti ya. Ini ada kayu yang sudah saya sama mertua cat. Nanti ada di ujung-ujung sini nih, di atas asas sini. Jadi ke sana terus, nggak kelihatan. Oke guys, jadi masuk. Ini bukan pintu, ini sebenarnya jendela di salah satu kamar. Dan banyakannya soal tembok-tembok ini semua yang pasang suamiku ya. Ada tukang cuman seminggu apa ya, terus dia kena serangan jantung, berhenti. Semuanya pokoknya yang pasang suami saya. Temboknya ini juga masangnya kayak Lego gitu ya. Ini udah halus kan ya, dipasang sendiri. Bingung gue mau jelasinnya guys. Ini kurang seginilah ya, segitu nanti jadinya. Nah, untuk lantai yang saya mau jelaskan, maaf kotor karena habis ini potong-potong. Lantai ini dulu awal setelah semen dicor dan lain-lain dipasang ini nih. Ini itu aspal. Jadi ini
Setelah semen kita lapisin lagi dengan aspal. Jadi itu udah 2 lapis. Dan mungkin kalau di Indonesia seperti ini, let's say udah selesai ya, itu udah kayak Eternit gitu ya. Tapi ini bukan Eternit lagi. Ini nanti masih dipasang ada pemanas dari atas, masih ada kabel, masih ada pipa, seperti itu. Jadi lantainya aja ini udah double 2 dan harus dipasang lagi seperti ini. Ini dari luar yang saya tunjukkan tadi, isolasi, ini namanya grey wall. Kalian bisa bilang mungkin gabus ya, tapi ini beda yang warna grey sama putih. Bahan bikinnya juga beda, manfaatnya juga beda antara putih sama grey. Ini dari perusahaan itu, is over. Ini ada yang gede, ada yang tipis seperti ini, ada yang tipis seperti ini. Ini untuk lantai. Saya bicara lantai dulu. Dan itu dipasang di seperti ini nih. Untuk tahu bedanya ya. Ada 3 lapis. Yang pertama lapis yang tipis, lapis yang gede, terus lapis yang tipis lagi. Jadi bakal tinggi seperti itu. 1 kamar selesai, yang ini belum. Dan yang ini, kenapa ada plastik-plastik ini? Ini yang hitam ini baru kemarin dipasang guys. Nih dari elektrik. Ini perusahaan yang masang ya. Ini apa namanya? Ini pemanas guys, ini listrik. Yang hitam-hitam ini listrik. Jadi ini kamar mandi ini. Setelah dipasang itu, dipasang lagi. Ini seperti ini, bukan plastik biasa. Ini plastik untuk isolasi juga setelah ini. Terus dipasang listrik buat penghangat. Di sini kenapa harus pakai itu? Karena kalau musim dingin sekali. Kenapa pakai isolasi? Biar lantainya nggak dingin. Gue mau jelasinnya bingung sampai derdek guys. Ini juga baru kemarin selesai dari perusahaan ini. Neck warm CZ elektrik. Jadi ini listrik semuanya. Besok mereka bukan ini. Besok ada tukang datang untuk ngecor. Jadi setelah ini selesai, ini udah selesai yang sebelah ini ya. Terus dicor. Dan ini untuk isolasinya sudah selesai. Terus nanti dipasang plastik seperti ini. Tapi untuk kamar ini nggak akan pakai penghangat dari bawah seperti ini. Karena yang pakai ini cuma ada di 2 kamar mandi sama di kitchen. Nanti aku tunjukkan. Sekarang kita lanjut ke wall atau dinding. Nah, dinding sendiri guys, kalau di Indo udah ya, let's say bata naik, selesai. Khusus rumah aku, karena kembali rumah saya itu passive house. Kalau rumah-rumah di Ceko kebanyakan isolasi atau seperti inilah ya, tapi setiap orang pakainya beda-beda ya. Itu ada di luar tembok di sana, dipasang gitu. Nah, untuk rumah saya ini, jadi sebelum plastik ini juga guys, itu pertama udah tembok ke atas, selesai di rumah, dipasang ini lapis-lapis ini dalamnya ini. Ini sudah 3 lapis sendiri juga, baru dipasang ini. Kalau ini putih, bisa lihat dalamnya putih, terus plastik, terus tembok lagi, seperti itu. All around, semua di rumah. Jadi nanti naik seperti itu tingginya ya. Dan ini bukan Eternit sekali lagi, ini masih nanti ada penghangat juga listrik yang di atas sana untuk menghangatkan ruangan. Jadi berapa double-nya? Banyak kan? Saya mau jelasnya sampai bingung guys. Pokoknya semuanya lantai ini juga pakai aspal. Habis semen terus aspal. Dan
pakai ini. Dan untuk instalasi listriknya pun kita nggak bisa panggil orang, aku mau sekarang pasang listrik terus jadi. Mereka juga harus ada kapan bisanya gitu. Jadi kita nggak terus kenapa lama, karena kita juga nungguin orang. Oke. Ini juga listrik ya, jadi nggak bisa jalan lewat sana karena ini udah dipasangin listrik. Ini bikin anget lantai. Itu juga saluran air, saluran listrik masuk ke sini. Yang pipa putih ini nanti kita punya namanya central vacuum cleaner atau pembersih debu ya. Jadi kita kalau vakum nggak usah pakai mesin yang kemana-mana gitu, nggak. Nanti dia nempel di sini, terus kita tarik, ada kayak pipa, kita tarik buat bersihin lantai dan kita kumpulin di situ, udah nyedot sendiri. Nanti ada sentralnya di situ. Jadi ini central vacuum cleaner ada di mana-mana yang gede. Nih, salah satu. Kalau ini kabel-kabel, kalau yang ini air, pipa air. Nah, kamar ini untuk fungsinya untuk apa ya? Ada elektrik, ada nanti air pemanas. Pokoknya ruangan untuk seperti inilah ya. Ini lihat ini. Listriknya guys, kabelnya segitu banyak. Ini udah tertutup ya. Ini udah ditutup ya. Kalau bawahnya ini kemarin banyak pipa, banyak kabel. Semuanya udah di sini sekarang. Pipa-pipa di bawah. Pokoknya semuanya ini sebelum ditutup banyak pipa-pipa dan kabel-kabel. Nah, ini naik ke atas ini nanti buat colokan. Ini di bawahnya juga sudah ada kabel yang sudah tertutup. Bentar, suamiku potong itu. Oke, salah satu contoh di sini ya. Ini tembok. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau di Indonesia udah jadi seperti itu, kita harus lapis lagi di sini 3. Setelah itu, bahkan ini juga ada isolasi lagi. Kok blur? Seperti ini. Ini kalau ini udah ada tembok satu udah gitu ya. Kalau khusus rumah saya ini enggak. Ataupun di Ceko kebanyakan juga harus kasih isolasi di luar. Ini udah ada tembok. Ini nanti naik ke atas guys ya. Dan di tengah-tengah ini ada ini namanya isolasi ini. Kalau dipegang gatel. Nah, ini sebelahnya juga sebenarnya udah ada tembok guys, sudah tertutup. Look at that. Ini kamar saya. Itu kan udah tertutup juga. Kalau di Indo kan udah jadi tuh tembok satu udah nutup. Tempat saya ini double guys, buat tembok terus tengah ada isolasi. Ini juga ada pemanas. Jadi kita taruh pemanas di lantai itu cuman di sini, di kamar mandi satu sama satunya di kamar mandi sini. Jadi kita punya 2 kamar mandi. Ini juga udah ada pemanasnya. Bawahnya sih udah ya, kabel-kabel sama pipa-pipa udah semua. Dan ini yang sudah dikasih ini isolasi. Ini semua suamiku yang ngerjain. Tembok, lantai, atas itu juga keliling suamiku sendiri. Seperti ini contohnya. Dia pasang harus dipotong-potong, nggak bisa satu garis ya, ini terus di sebelah-sebelahin gitu, nggak, harus berbeda. Ini di sana, ini di sana, ini di sini gitu. Kira-kira begitu kenapa lama. Seperti ini temboknya disusun jadi tinggi dan dari perusahaan itu tuh, Multi Gyps. Waktu itu banyak sekali ya, tinggal segitu. Kalau orang Ceko kan ininya dipasangnya di luar guys, isolasinya. Kalau kita enggak. Gitu kan, kadang aku kalau mau jelasinnya susah karena gimana ya, di Indonesia dan di Ceko kan
beda cara, beda ini. Bahkan di Ceko sendiri pun jarang yang memakai bahan seperti yang kita punya atau bikin rumah seperti kita punya passive house. Jadi ini one of the kind. Let's say like that. Correct? What? In Czech also very rarely somebody using this kind of material wall. Yeah. And the way you putting insulation is inside, in Czech is outside. Yeah. Also this one. So ini I'm so it is difficult like to explain, you know. Yeah, because it is every house in Czech basically has, you build a house and either you put isolation from outside or the brick itself has some kind of isolation, so it's a thick one, and then you basically heating the house and it's like in a jacket. But in this way you have like the structure outside, then you have isolation inside, and then you have the walls from inside. It's you heating on the inside place basically. And this material is like a gypsum, which is also better working with the humidity in a house. So it's not over dried like it happens sometimes in Czechia in the winter, especially you have like a dry in the throw because it's like a Ya, kadang it's going out humidity going dry out. and then no humidity. Ini It's not like a concrete stuff. It's not ya, this foamy one. It's like a heavy, and it has better noise insulation than the other kinds. So it's like a look like thick wall if you're listening, if you because of the voice, like that. And many people doesn't know how to work with it. Ya. And I also didn't want to teach somebody for 2 days how to do it, and then I know. Ya, nanti aku kasih subtitle di bawahnya. Jadi ini semua ya dari tembok. Semualah, saya bisa bilang semuanya itu suamiku sendiri yang ngerjain. Besok dicor lagi guys. Jadi ini belum selesai nih. Setelah ini besok dicor pakai semen lagi. Terus baru itu pasang, mau dipasang tegel, mau dipasang apalah gitu. Ini kamar mandi. Ini kamar Emilka. Ini kamar untuk tamu yang datang, dan ini juga lantainya belum selesai. Jadi dia harus selesaikan hari ini, harus selesai ini harus semuanya rata sama tinggi karena besok mau dicor. Dan kalau udah selesai baru ngelanjutin tembok-tembok yang belum selesai, belum sama tingginya ini guys. Seperti itu. Thank you for watching. Terima kasih yang sudah komen. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. So, bye-bye.